Bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa 20/3. Yang lebih sulit 20/6 misalnya. Sama dengan berapa? Dijadikan pecahan campuran. 20 dibagi 6, yang paling dekat berapa? Tidak harus habis. 6 kali berapa supaya dapat 20 terdekat? 6 kali 2 kali 3. Kali 3 ya, berarti 18. 6 kali 3 kan 18. 18 ini dikurangkan dengan 20. 20 dikurangi 18. Sisanya berapa? 2. Nah, ini bilangan utuhnya 3, terus per 6. 2-nya di depan, sisa. Berarti sisanya 2/6. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Disederhanakan lagi, 3-nya tetap 3. Terus 2/6 disederhanakan, 2 dibagi 2, 6 juga harus dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti paling sederhana adalah 3 1/3. Bentuk dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Jika di belakang koma 2 angka 0,52, berarti artinya 52 per 2 angka di belakang koma artinya per 100. Ini disederhanakan, masih bisa pakai pembagian yang sama. Kalau yang atas dibagi yang sama, yang bawah juga dibagi yang sama. Misalnya dibagi 50 tidak bisa. Dibagi 4, 52 dibagi 4 bisa nggak? Dibagi 2 aja dulu. 52 dibagi 2 berapa? 52 26 per ini juga dibagi 2. Nah, ini juga dibagi 2. 50. Masih bisa lagi, berarti dibagi 2 lagi sama dengan berapa? 13/25. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Tapi ini nggak perlu ditulis nanti kalau sudah di caranya. Nah, berarti ini sudah nggak bisa dibagi lagi karena ini bilangan prima, ini bukan bilangan prima. Ini tidak bisa dibagi lagi. Jadi nilai paling sederhana dari 0,52 adalah 13/25. Bentuk persen ke pecahan biasa. Persen artinya sama dengan per 100. Jadi persen itu artinya per 100. Jadi kalau ada kata-kata 4%, berarti artinya 4/100. Ini masih bisa disederhanakan lagi. 100 bisa dibagi 4, 4 juga bisa dibagi 4. Dibagi 4 sama dengan 1/25. Ini paling sederhana. Jadi persen artinya per 100. 4% artinya 4/100 atau 1/25. Kalau ditanya diskonnya 40%. Lain lagi ya. Diskonnya 35%. Sama dengan berapa kalau dijadikan pecahan? 35%, 35/100. Masih bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi 5. 35 dibagi 5 berapa? 7. 7. 100 dibagi 5 sama dengan 20. 7 ini bilangan prima, jadi tidak bisa dibagi lagi selain 1 dan 7. 20 tidak bisa dibagi selain 1, 2, 5, 4 dan 5. Jadi ini paling sederhana. Jadi persen artinya per 100. Bentuk pecahan menjadi bentuk desimal, pecahan biasa. 3/5 sama dengan berapa desimal? Desimal itu per berapa? Di belakang koma 1 angka itu artinya per 10. Kalau di belakang koma 2 angka itu artinya per 100. Kalau di belakang koma 3 angka artinya per 1000. Jadi ini 1 angka, 2 angka, 3 angka. Ya, di belakang komanya. Misalnya 0,14 artinya sama dengan 14/100. 0,1 artinya 1/10. Yang dibaca belakangnya. 1,2. Loh, ini 1 yang depan bukan 0. Berarti bagaimana caranya? 1 ini adalah bilangan bulat. Jadi 1 ini bilangan bulat, 1 itu besar. Lalu 2 di belakang koma adalah per 10. Berarti artinya 1,2 itu 1 bilangan utuhnya. Terus 2/10. Sama juga 1/15. Berarti 1 utuh per 100. Karena ini di belakang 2 angka. Terus ini 15. Jadi itu. Tapi kalau dari pecahan biasa ke desimal bagaimana? 5 ini yang paling dekat dengan 10 atau 100. 3/5 sama dengan paling dekat 10 aja ya. Ya, kalau per 10 berarti 5 kali berapa supaya dapat 10? Kan 5 kali 2. Berarti yang atas juga harus dikalikan 2. 3 kali 2 berapa? 6. Nah, berarti 3/5 sama dengan 6/10. Kalau sudah per 10 berarti di belakang koma berapa angka? Di belakang koma 1 angka. Angkanya berapa? 6. Karena di depan nggak ada temennya berarti 0.
Paham ya sampai sini ya? Mengurutkan pecahan dan desimal berikut yang paling besar adalah mana? Misalnya 2,4. Terus ada lagi 1/5. Ada lagi 50%. Mana yang paling besar? Kita tidak bisa mengurutkan kalau tidak tahu konversinya. 2,4 kalau dijadikan, kamu paling gampang dijadikan apa ini? Persen atau desimal? Kalau saya lebih gampang dijadikan desimal saja. Kalau desimal nanti lebih tahu kita. 2,4 ini tidak usah diubah, tetap 2,4. Terus 1/5 dijadikan desimal. Berapa? Caranya seperti apa tadi? 5 kali berapa? Yang paling dekat kan 10, di belakang koma 1 angka ya kan? Di belakang koma 1 angka. 5/10 berarti dijadikan 10. 5 kali berapa? 2. Berarti 1 dikalikan 2. Berarti 2/10. 0. 1/5 sama dengan 2/10. Sama-sama dikalikan 2. Nih hasilnya. Terus 5% artinya per berapa? Per 100. 50%. 50/100. Kalau 100 berarti nolnya di belakang koma ada berapa angka? Di belakang koma ada 2 angka. 00 gini kan? Ada 2 angka. Kalau di atasnya di belakang koma itu artinya yang pembilangnya ini berarti 50, 0,50 atau 0,5. 0 di belakang 0 yang berada di angka urutan paling belakang itu tidak dipakai. Jadi 50% sama dengan 0,5. Sudah terlihat nih dari atas 2,4, 0,2, 0,5. Paling banyak mana? Kalau diurutkan ya ini paling banyak. Berarti urutannya 2,4, 0,5 terus 0,2. Ini urutan yang benar dari yang besar ke yang kecil. Mengerti? Cara menyederhanakan dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu contoh 1, 2/3 dijadikan pecahan biasa. 1 ini dikalikan 3. Jadinya berapa? 3. Terus ditambahkan pembilangnya yaitu 2. 1 kali 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Penyebutnya tetap 3. Nah, ini adalah cara menyederhanakan pecahan biasa menjadi pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa 20/3. Yang lebih sulit 20/6 misalnya. Sama dengan berapa? Dijadikan pecahan campuran. 20 dibagi 6, yang paling dekat berapa? Tidak harus habis. 6 kali berapa supaya dapat 20 terdekat? 6 kali 2 kali 3. Kali 3 ya, berarti 18. 6 kali 3 kan 18. 18 ini dikurangkan dengan 20. 20 dikurangi 18. Sisanya berapa? 2. Nah, ini bilangan utuhnya 3, terus per 6. 2-nya di depan, sisa. Berarti sisanya 2/6. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Disederhanakan lagi, 3-nya tetap 3. Terus 2/6 disederhanakan. 2 dibagi 2, 6 juga harus dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti paling sederhana adalah 3, 1/3. Bentuk dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Jika di belakang koma 2 angka 0,52 berarti artinya 52/2 angka di belakang koma artinya per 100. Ini disederhanakan, masih bisa pakai pembagian yang sama. Kalau yang atas dibagi yang sama, yang bawah juga dibagi yang sama. Misalnya dibagi 50 tidak bisa. Dibagi 4, 52 dibagi 4 bisa nggak? Dibagi 2 aja dulu. 52 dibagi 2 berapa? 52 26 per ini juga dibagi 2. Nah, ini juga dibagi 2. 50. Masih bisa lagi, berarti dibagi 2 lagi sama dengan berapa? 13/25. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Tapi ini nggak perlu ditulis nanti kalau sudah di caranya. Nah, berarti ini sudah nggak bisa dibagi lagi karena ini bilangan prima, ini bukan bilangan prima. Ini tidak bisa dibagi lagi. Jadi nilai paling sederhana dari 0,52 adalah 13/25. Bentuk persen ke pecahan biasa. Persen artinya sama dengan per 100. Jadi persen itu artinya per 100. Jadi kalau ada kata-kata 4%, berarti artinya 4/100.
Ini masih bisa disederhanakan lagi. 100 bisa dibagi 4, 4 juga bisa dibagi 4. Dibagi 4 sama dengan 1/25. Ini paling sederhana. Jadi persen artinya per 100. 4% artinya 4 per 100 atau 1/25. Kalau ditanya diskonnya 40%. Lain lagi ya. Diskonnya 35%. Sama dengan berapa kalau dijadikan pecahan? 35%, 35 per 100. Masih bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi 5. 35 dibagi 5 berapa? 7. 7, 100 dibagi 5 sama dengan 20. 7 ini bilangan prima, jadi tidak bisa dibagi lagi selain 1 dan 7. 20 tidak bisa dibagi selain 1, 2, 5, 4 dan 5. Jadi ini paling sederhana. Jadi persen artinya per 100. Bentuk pecahan menjadi bentuk desimal, pecahan biasa. 3/5 sama dengan berapa desimal? Desimal itu per berapa? Di belakang koma 1 angka itu artinya per 10. Kalau di belakang koma 2 angka itu artinya per 100. Kalau di belakang koma 3 angka artinya per 1000. Jadi ini 1 angka, 2 angka, 3 angka. Ya, di belakang komanya. Misalnya 0,14 artinya sama dengan 14 per 100. 0,1 artinya 1 per 10. Yang dibaca belakangnya. 1,2. Loh, ini 1 yang depan bukan 0. Berarti bagaimana caranya? 1 ini adalah bilangan bulat. Jadi 1 ini bilangan bulat, 1 itu besar. Lalu 2 di belakang koma adalah per 10. Berarti artinya 1,2 itu 1 bilangan utuhnya. Terus 2 per 10. Sama juga 1 per 15. Berarti 1 utuh per 100. Karena ini di belakang 2 angka. Terus ini 15. Jadi itu. Tapi kalau dari pecahan biasa ke desimal bagaimana? 5 ini yang paling dekat dengan 10 atau 100. 3/5 sama dengan paling dekat 10 aja ya. Ya, kalau per 10 berarti 5 kali berapa supaya dapat 10? Kan 5 kali 2. Berarti yang atas juga harus dikalikan 2. 3 kali 2 berapa? 6. Nah, berarti 3/5 sama dengan 6/10. Kalau sudah per 10 berarti di belakang koma berapa angka? Di belakang koma 1 angka-angkanya berapa? 6. Karena di depan nggak ada temennya berarti 0. Paham ya sampai sini ya? Mengurutkan pecahan dan desimal berikut yang paling besar adalah mana? Misalnya 2,4. Terus ada lagi 1/5. Ada lagi 50%. Mana yang paling besar? Kita tidak bisa mengurutkan kalau tidak tahu konversinya. 2,4 kalau dijadikan, kamu paling gampang dijadikan apa ini? Persen atau desimal? Kalau saya lebih gampang dijadikan desimal saja. Kalau desimal nanti lebih tahu kita. 2,4 ini tidak usah diubah, tetap 2,4. Terus 1/5 dijadikan desimal. Berapa? Caranya seperti apa tadi? 5 kali berapa? Yang paling dekat kan 10, di belakang koma 1 angka ya kan? Di belakang koma 1 angka. 5/10 berarti dijadikan 10. 5 kali berapa? 2. Berarti 1 dikalikan 2. Berarti 2/10. 0. 1/5 sama dengan 2/10. Sama-sama dikalikan 2. Ini hasilnya. Terus 5% artinya per berapa? Per 100. 50%. 50/100. Kalau 100 berarti nolnya di belakang koma ada berapa angka? Di belakang koma ada 2 angka. 00 gini kan? Ada 2 angka. Kalau di atasnya di belakang koma itu artinya yang pembilangnya ini berarti 50, 0,50 atau 0,5. 0 di belakang 0 yang berada di angka urutan paling belakang itu tidak dipakai. Jadi 50% sama dengan 0,5. Sudah terlihat nih dari atas 2,4, 0,2, 0,5. Paling banyak mana? Kalau diurutkan ya ini paling banyak. Berarti urutannya 2,4, 0,5 terus 0,2. Ini urutan yang benar dari yang besar ke yang kecil. Mengerti? Cara menentukan diskon atau menentukan harga setelah diskon. Misalnya, diskon 15% dari harga 600 misalnya. Harganya $600. Diskonnya 50%. Diskon. Berapa yang harus dibayar?
Berapa yang harus dibayar? 15% artinya 15 per 100. Dikalikan dari, ini artinya kali. Harga $600. $600. Sama dengan berapa? 15% dari 600. Caranya dengan perkalian silang. Nih. 100 sama 600, ini nolnya kan sama-sama 2. Ini dicoret sama-sama 2. Terus tinggal 15 per 1, artinya kan 15 saja. Berarti 15 dikalikan 6. 15 kali 6 berapa? 15 kali 6. 5 kali 6 30. 1 kali 6 6 ditambah 3 berarti 90. 90. Nih. 15% dari 600 adalah $90. Nah, kalau harganya 600 didiskon $90 berarti artinya 600 dikurangi 90 sama dengan berapa? 600 dikurangi 90. 0. Nggak bisa 10, 1. Ini tinggal 5. Berarti yang harus dibayarkan adalah $510. Paham ya? Nih. Cara menentukan diskon atau menentukan harga setelah diskon. Misalnya, diskon 15% dari harga 600 misalnya. Harganya $600. Diskonnya 50%, diskon. Berapa yang harus dibayar? Berapa yang harus dibayar? 15% artinya 15 per 100. Dikalikan dari, ini artinya kali. Harga $600. $600. Sama dengan berapa? 15% dari 600. Caranya dengan perkalian silang. Nih. 100 sama 600, ini nolnya kan sama-sama 2. Ini dicoret sama-sama 2. Terus tinggal 15 per 1, artinya kan 15 saja. Berarti 15 dikalikan 6. 15 kali 6 berapa? 15 kali 6. 5 kali 6 30. 1 kali 6 6 ditambah 3 berarti 90. 90. Nih. 15% dari 600 adalah $90. Nah, kalau harganya 600 didiskon $90 berarti artinya 600 dikurangi 90 sama dengan berapa? 600 dikurangi 90. 0. Nggak bisa 10, 1. Ini tinggal 5. Berarti yang harus dibayarkan adalah $510. Paham ya? Nih.